Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita di Instagram kita @cahayahatiinews. Dan pertanyaan-pertanyaannya udah kita pilih nih ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa di rumah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon izin guru Ustadz Syam, ada pertanyaan buat Ustadz Syam. Bismillah. Di sini dari @rizky syahrial 02. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang marah dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala ketika doanya tidak dikabulkan? Oh. Iya, jadi udah doa nggak dikabulin, udah dah nggak usah doa lagi dah, cabut. Ini gimana Ustadz? Insyaallah tabarakallah. Izin Kiai Ustadz Kasif. Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan di dalam Al-Qur'an dan memang akan ada kemungkinan seperti ini terjadi. Maka Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli, maka kata Allah, aku pasti menjawab atau mengijabah semua doa daripada idza da'an ketika mereka meminta kepada aku, falyastajibuli. Maka dari itu cobalah juga untuk mengikuti perintahku kata Allah, wal yu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku. Kenapa tetap beriman kepadaku? Karena kadangkala ketika doa tidak diijabah, menurut orangnya, menurut dia tidak diijabah, maka imannya hilang. Maka kata Allah, syarat daripada doa istajibuli wal yu'minu bi, tetap menjalankan perintahku dan tetap beriman kepadaku. Beriman di sini maksudnya apa? Ketika dia sudah berdoa, sudah dijelaskan guru-guru kita tadi bahwasanya mungkin saja apa yang dia minta digantikan oleh Allah dengan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Kadangkala kita berterima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih karena kau tidak kabulkan dulu doaku. Misalnya nih anak milenial misalnya ada yang tidak jadi nikah sama calonnya yang dulu. Ternyata pas dia nikah sama yang lain, ya Allah bukan ini yang aku harapkan. Tapi berselang waktu ternyata dia makin bahagia. Dan ternyata mantannya yang dulu itu yang gak jadi itu, ternyata gak bahagia sama istrinya. Lalu dia katakan begini, ya Allah untung kau tidak jodohkan saya sama dia. Padahal dulu saya tergila-gila sama dia. Maka kadangkala orang berterima kasih atas doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan tetap beriman kepadaku. Lalu kenapa kalau ada orang marah? Allah itu bukan toko online. Bener. Iya, jadi ada orang kalau dianggap Allah toko online, dia beli di satu toko online lalu Gak suka. bukan nggak suka, barang yang datang nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar lalu bilang saya nggak bakal mau belanja di sini lagi, saya cari toko online yang lain. Padahal Allah tidak begitu, Allah ngirimin kita yang lain karena Allah tahu ini yang paling kau butuhkan sekarang. Ini yang paling kau butuhkan sekarang dan insya Allah ini juga yang membuat kita menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, supaya kalian tetap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dengan apa? Dengan tetap mengimani ketetapan Allah dan tetap taat kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah cakep banget ya. Allah bukan toko online. Ya Masya Allah ya, tapi memang gak ada hak lah kita sebagai makhluk untuk marah ya. Ya Allah, jangan sampai ya. Yang di atas kita yang di bawah. Harus tetap ada akhlaknya dan ada ilmunya ya. Dan makanya hari ini kita banyak nambah ilmu nih. Jadi kita tambah semangat lagi berdoanya ya. Baik, Ustaz cukup sampai situ ya. Insya Allah ya. Baik, langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Sebelumnya terima kasih buat Rizky Syahrial 08 yang udah ngirim pertanyaannya ya. Ini yang kedua, mohon izin guru kita Al Ustadz Kasih Khair. Izin, ini pertanyaannya dari @sabila_am. Bismillah, Ali bacain ya. Saya sudah berdoa minta keturunan ya. Minta keturunan namun belum juga terkabul kata dia ya. Apa yang harus saya lakukan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah? Berarti di sini sudah mulai ada goyang nih, udah mulai goyang. Bagaimana tetap saya berhusnuzon kepada Allah? Silakan Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai Khalil, Ustadz Syam yang saya muliakan. Yang sebenarnya harus menjawab pertanyaan agama ini dua guru saya nih. Ya, yang lebih berilmu, lebih memahami, tapi mudah-mudahan izin ya saya menjawab dengan kapasitas ilmu saya. Ketika kita berbicara tentang doa ya, maka kita juga harus tahu apa yang kita minta kepada Allah bisa jadi bukan sesuai dengan keinginan kita tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tadi saya sepakat banget dengan yang disampaikan Ustadz Syam. Ya. Contohnya anak kita deh. Anak kita ketika minta pisau, kita nggak akan berikan kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita berikan sama dia, bisa jadi memotong tangannya sendiri, ya kan? Begitupun perihal tentang anak.
Kenapa sih kita ditunda untuk diberikan keturunan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita menjadi ayah yang baik dulu, ibu yang baik dulu. Ya, ada waktu terbaik yang Allah ingin berikan kepada kita agar Allah berikan anak buat kita. Betapa banyak orang yang ketika dikasih anak banyak dia nggak bisa mendidik anaknya. Malah anaknya jadi anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin antum, ya ukhti tadi namanya siapa? Salsabila. Sabila. Ini mungkin Allah lagi persiapkan belajar lagi agama yang bagus, sholatnya dibenerin dulu, kalau bisa tambah tahajud, rengek sama Allah. Karena para nabi juga nggak bim salah bim dikasih anak, nikah langsung dikasih anak, enggak. Justru mereka diberikan proses yang panjang, berdoa kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Dia doa yang panjang, Rabbi habli minas salihin. Kalau Ustaz Syam yang baca lebih enak. Ya Allah karuniai saya anak. Apakah Nabi Ibrahim langsung jebret dikasih anak? Ya jebret kayak komentator bola. Apa langsung dikasih anak? Enggak. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang saya baca Pak Kiai. Di umur 80 tahun lebih baru diberikan keturunan. Berarti mana yang lebih hebat? Saya atau Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim Khalilullah aja dia mesti berdoa dengan doa yang panjang, doa yang banyak. Siapa lagi Nabi yang masa tuanya baru dikasih anak? Nabi Zakaria. Subhanallahil azim. Jadi sabar dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah pasti kabulkan doa kita malam ya'jal. Kata Rasulullah, orang yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Para sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ya'jal?" Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan tergesa-gesa, terburu-buru? Tergesa-gesa artinya kata Rasulullah, "Da'autu falam ara yastajibuli." Yang saya tergesa-gesa doa saya dikabulkan, saya sudah berdoa tapi merasa doa saya tidak dikabulkan. Orang seperti ini tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Ya Allah, Masya Allah ya. Itu dia ya, jadi istilahnya tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa dan yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita lanjutkan kembali, mungkin ada yang ingin bertanya. Neng? Oh, udah siap bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nadia Hawashi mau bertanya bagaimana jika kita berdoa memohon apa yang kita inginkan tetapi Allah mengabulkan doa kita tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Dan apakah jika kita terus meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, apakah itu termasuk memaksa doa kita kepada Allah atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Pertama, kalau kita ini disayang oleh Allah, maka tak semua doa itu diterima oleh Allah untuk diberikan. Jadi semua doa pasti diterima, tak semua doanya diberikan. Kecuali memang doanya orang yang bermaksiat, doa orang yang kufur itu pasti tidak diterima. Doa mukmin semua diterima. Kalau Allah sayang pada kita, Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Oleh karena itu berdoa jangan pakai nafsu. Berdoa itu pakai ilmu. Dan selain ilmu juga harus dilandasi dengan iman. Percayalah yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah pasti menerimanya, tapi Allah akan memberinya yang sesuai yang menjadi kebaikan kita. Tadi enak sekali itu Ustaz Syam menyebutkan toko online. Nah, jangan protes gara-gara ya pesanannya kok nggak sama gitu. Itu menurut saya analogi yang sangat tepat. Begitu juga kita kepada Allah. Jangan ya termasuk memaksa. Makanya ingkana khairon li fi dini wa akibati amri. Kalau itu baik ya Allah berikan pada kami. Kalau memang tidak baik Allah berikanlah yang terbaik buat kami. Bahwa kita ini jangan mendikte Allah. Tetapi kita memang diperintah yang menurut kita adalah baik, yang menurut kita adalah menjadi kebutuhan bahkan menjadi keinginan. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang putus asa. Satu memaksa, kalau tidak dikasih, alah kita nggak ada gunanya. Nah kalau putus asa itu nggak ada lain. Kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah. Oleh karena itu setiap doa gantungkan. Ya Allah saya minta jodoh si A. Ya Allah saya minta rumah yang sebesar ini. Allah saya minta akan penghasilan yang seperti ini. Tapi kalau itu yang lebih baik buat kami berikanlah itu ya Allah. Tapi kalau tidak lebih baik pada kami, berilah kami yang terbaik. Doa kami silahkan Allah lah yang akan lebih tahu menempatkan di mana. Sehingga kita ada adabnya kepada Allah. Kayak kita aja minta sama atasan aja, minta Bapak kalau berkenan saya begini Pak. Saya minta. Lah ke atasannya aja dia makhluk Allah. Lah Allah yang menciptakan kita neken-neken gitu loh. Jadi ini
analoginya lebih dari itu, bagian dari adab doa adalah mengakui ketidakmampuan. Bagian dari adab doa iman bahwa Allah yang maha kuat. Bagian dari adab doa adalah husnudzon, yang terbaik yang Allah akan berikan kepada kita. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tetap ada akhlaknya ya Kiai ya. Kalau misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan maksain karena Allah Maha paham apa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanya lagi? Cukup ya. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih kiriman pertanyaannya. Boleh terus kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati iNews. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.